Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Milo Pendrim. Saya Devita Patricia dan anggotanya yang pertama ada Siti Masupa dan juga Fajrin Amalia. Selamat menyaksikan. Oke, jadi yang pertama kita siapkan dulu bahannya. Yang pertama ada tepung tapioka, bawang daun, bawang putih, bawang merah, dan juga bumbu penyedap. Dan ini bahan penolongnya ada plastik. Kita masukkan bawang daun, aduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita masukkan air yang mendidih. Aduk juga hingga merata. Kemudian kita olah menggunakan tangan, dan setelah itu jadi deh seperti ini. Setelah itu kita goreng bawang merah dan bawang putih. Kemudian kita goreng adonan cimol. Dan ini hasilnya. Nah, yang terakhir kita masukkan ke dalam plastik sebagai bahan penolong. Kemudian cimol bilopen sudah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Siti Masupa. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan dasar akuntansi. Transaksi-transaksi yang terjadi pada Cimol Belopedrim selama bulan November 2021 adalah sebagai berikut. Pertama, pada tanggal 5 November, pemilik mencatatkan uang tunai sebesar 50.000 sebagai modal awal. Lalu transaksi yang kedua yaitu pada tanggal 8 November, pemilik memberi peralatan sebesar 10.000. Transaksi yang ketiga yaitu 12 November, dibeli kredit perlengkapan sebesar 20.000. Lalu pada transaksi yang keempat, 20 November, pemilik menerima hasil penjualan sebesar 20.000 yang telah dibayar secara tunai. Lalu pada transaksi kelima yaitu tanggal 20 November, dibayar utang atas pembelian pada tanggal 12 November. Selanjutnya seperti tabel di samping ini kita masukkan transaksi tadi ke dalam tabel aktiva dan pasiva. Untuk tabel aktiva sendiri ada kas, peralatan, perlengkapan, dan untuk tabel pasiva ada utang, modal, dan keterangan. Seperti transaksi yang tadi, pertama pada tanggal 5 November pemilik menyerahkan uang 50.000, maka kita masukkan ke dalam kas 50.000 dan pada modal 50.000 sebagai keterangan modal awal. Lalu transaksi kedua yaitu 8 November, kita ketahui pemilik memberi peralatan sebesar 10.000, maka kita masukkan ke dalam peralatan sebesar 10.000. Setelah memberi peralatan, maka kas dikurangi 10.000, maka hasilnya menjadi 40.000. Lalu pada transaksi ketiga, kita ketahui dibelikan perlengkapan sebesar 20.000, maka kita masukkan ke dalam perlengkapan 20.000 dan utang 20.000. Lalu selanjutnya pada transaksi yang keempat yaitu tanggal 20 November, pemilik mendapatkan hasil penjualan sebesar 20.000, bahwa kasnya tadi ada 40.000, kita tambahkan 20.000 tadi hasil pendapatan ke dalam kas yaitu 20.000 menjadi kas 60.000. Lalu kita masukkan kembali 20.000 itu ke dalam modal menjadi 70.000. Lalu pada transaksi yang terakhir yaitu 20 November, kita ketahui pemilik membayar utang atas pembelian tanggal 12 November, yaitu memberi peralatan secara kredit sebesar 20.000. Maka kita kurangi kas 20.000 karena untuk membayar utang, dan di utang sendiri kita kurang 20.000. Hasilnya yaitu maka kas menjadi 40.000 dan utang menjadi 0 rupiah. Bila kita gabungkan semuanya, kita ketahui dalam kas 40.000, dalam peralatan 10.000, perlengkapan 20.000, hasilnya menjadi 70.000, dan begitupun di tabel pasiva yaitu dalam modal adalah 70.000 dan hasilnya menjadi balance. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu harga produksi. Kita ketahui bahwa Cimol Belopedrim ini memiliki biaya produksi sebesar 20.000 dan jumlah produksinya yaitu sebesar 4 unit. Mari kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya yaitu harga produksi sama dengan biaya produksi dibagi jumlah produksi. Menjadi biaya produksinya kita ketahui 20.000, kita bagi ke dalam
Jumlah produksi yaitu 4 unit. 20.000 dibagi 4 sama dengan 5 unit. Maka harga pokok produksinya sebesar 5 unit. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Pajrin Amalia Cahyani. Saya akan menjelaskan tentang harga pokok penjualan dan kondisi break-even point. Untuk harga pokok penjualan, yaitu sama dengan harga pokok produk ditambah keuntungan. Untuk keuntungan, yaitu memiliki dua cara. Yang pertama, ada keuntungan yang diinginkan, yaitu sama dengan persentase keuntungan yang diinginkan dikali harga pokok barang. Untuk yang kedua, ada margin keuntungan, yaitu 100% ditambah persentase keuntungan yang diinginkan. Di dalam kelompok kami, keuntungan yang diinginkan yaitu 25%. Maka 100% ditambah 25% sama dengan 125%. Untuk harga jual produk yaitu sama dengan harga pokok barang dikali margin keuntungan. Di dalam kelompok kami, harga pokok barang yaitu sebesar 4.000 dan margin keuntungan sebesar 125%. Maka harga jual yaitu 4.000 dikali 125% yaitu sebesar 5.000. Yang selanjutnya yaitu break-even point. Untuk mengetahui break-even point, yaitu dengan rumus jumlah biaya produksi barang atau harga pokok seluruh barang dibagi dengan harga jual produk, yaitu di mana jumlah biaya produksi barang atau harga produk seluruh barang di kelompok kami yaitu sebesar 20.000 dan harga jual produk sebesar 4.000. Maka 20.000 dibagi dengan 4.000 yaitu sebesar 5 unit. Untuk titik break-even point tercapai ketika penjualan mencapai 5 unit atau sebesar 20.000. Untuk yang kedua, dari segmentasi di atas ada 4 konsumen yang menjadi target pemasaran produk Cimol ini. Yang pertama, ada anak-anak. Produk Cimol menjadi salah satu alternatif pilihan orang tua untuk memberikan makanan yang sehat dan bergizi bagi anaknya. Selain itu, variasi rasa menjadi salah satu hal yang dapat menjadi daya tarik anak-anak. Untuk yang kedua, ada remaja. Produk ini akan banyak digemari oleh kalangan remaja karena mereka biasanya sangat menyukai cemilan untuk menemani hari-harinya. Yang ketiga, ada orang dewasa, yaitu suka mengkonsumsi cemilan menyenangkan bagi mereka dan Cimol ini pilihan pas untuk dapat mengenyangkan perut. Untuk yang keempat, ada lanjut usia, yaitu bagi orang lansia yang suka mengkonsumsi Cimol, ini sangat cocok karena Cimol ini telah diolah menjadi sebuah cemilan yang dapat dimakan sehari-hari. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis SWOT dari produk yang kami buat. Yang pertama, ada kekuatan atau strength. Poin pertama, bahan baku mudah didapat. Kedua, harga jual lebih terjangkau. Yang ketiga, modal yang dibutuhkan relatif kecil. Yang keempat, pemasarannya bisa menjangkau kalangan masyarakat yang lebih luas. Untuk yang kelima, dapat dijual dengan berbagai varian rasa. Untuk yang kedua, ada kelemahan atau weakness. Poin pertama, tidak tahan lama. Yang kedua, cenderung mudah basi. Yang ketiga, produk yang mudah ditiru. Yang keempat, Cimol lebih mudah hancur. Untuk yang ketiga, ada peluang atau opportunity. Yang poin pertama, banyak disukai oleh kalangan masyarakat karena bisa dijadikan cemilan setiap hari. Yang kedua, peminat yang banyak. Yang ketiga, penjualan produk juga bisa didapatkan di online shop.
Untuk yang keempat ada ancaman atau threat. Poin pertama, konsumen cenderung lebih mudah bosan. Poin kedua, ada produk cemilan yang lebih menarik sehingga membuat cimol ini tidak lagi menjadi pilihan utama. Yang ketiga, lahirnya banyak kompetitor yang menjual produk dengan varian rasa yang lebih banyak. Untuk yang selanjutnya yaitu segmentasi pasar. Untuk segmentasi pasar terbagi menjadi 3. Yang pertama segmentasi, yang kedua konsumen yang menjadi target pemasaran produk, yang ketiga positioning. Untuk yang pertama yaitu segmentasi pemasaran konsumen, variabel segmentasi utama adalah unsur 1. Geografis. Untuk unsur geografis yaitu produksi yang dijual saat ini tersebar hanya di daerah kami saja. Karena itu, kami berniat melakukan penjualan secara online dengan tujuan agar produk makanan ini dapat tersebar luas di daerah lain, sehingga dapat menambah segmen pasar dan membuat konsumen di luar daerah bisa mengetahui cimol ini. Untuk yang kedua, demografis. Untuk demografis yaitu produk yang kami tawarkan dapat dikonsumsi oleh seluruh kalangan usia, mulai dari anak kecil, remaja, dewasa, hingga orang tua. Karena produk yang ditawarkan bukan merupakan produk khusus yang hanya dapat dikonsumsi oleh kalangan usia tertentu. Untuk yang ketiga, ada psikografis, yaitu produk cimol yang ditawarkan sangat cocok untuk orang yang memiliki gaya hidup dengan kesenangan atau hobi dalam cemilan. Produk yang ditawarkan pun memiliki kualitas terbaik dan terjamin kehigienisannya, sehingga konsumen tidak perlu merasa khawatir lagi. Untuk yang terakhir yaitu ada perilaku, yaitu produk yang kami tawarkan memiliki kualitas yang baik dengan kandungan bahan yang berkualitas dan aman dikonsumsi oleh konsumen dengan proses produksi yang bersih yang dilakukan dengan teknologi tradisional, sehingga dalam hal kualitas dan cita rasa akan makanan yang ditawarkan dapat memberikan kepuasan pada konsumen. Untuk yang ketiga, dalam hal positioning, produk cimol ini akan diposisikan sebagai produk cimol yang tak kalah dengan cimol lainnya. Dengan kata lain yang lebih simpel, yaitu cimol bervarian rasa dengan rasa yang enak dan harga yang murah. Untuk itu, dalam melakukan positioning produk cimol ini, tingkat kepuasan antara yang membeli sebanding dengan produk yang kita janjikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum